Yeah, we both did our best, I was so excited to knock him out, but that was wrong for me. I couldn't let my hands go like I can do. But I learned a lot of things now, how to work a little bit smarter. In the beginning, I started too early to knock him out. Next time, I'm gonna knock somebody out there. I don't care about that. For me, it doesn't matter, ranked or no ranked. I fight everybody. I said, Dana White, give me somebody, I just fight. I love that, like make money, fight, punch somebody. I didn't know I win my fight, because I dropped him and I was always pressuring the guy, and I took him down. He couldn't take me down. I defended his takedown when he tried to take me down. Yeah. Was a little bit like, I'm a little bit mad because I couldn't finish that guy, but I'm happy because like how I looks like, I was waiting for that long time. Now I'm happy. I don't care if the guy, if we want to fight, of course I want to fight with him, and if they give me somebody else, I'm going to fight with him, I wait for my title. Dana White said to me after this fight, everyone want to see you for the title. We'll see what's happening next. Of course, Colby out, how to knock him out, Nothing, that guy like a little bit tough guy, but not my level. Gonna go and knock him out. Dana White berbeda pandangan nilai dengan Dewan Juri untuk kemenangan Aljamain Sterling versus Petr Yan. Setelah 5 ronde yang penuh perjuangan, Aljamain Sterling akhirnya mampu menyelesaikan tugasnya di UFC 273 dan mempertahankan gelar kelas bantam UFC dengan kemenangan keputusan atas Petr Yan melalui keputusan terpisah. Tetapi jika Anda bertanya kepada Dana White, bos UFC itu malah menembak 3 juri yang mencetak keputusan. Saya pikir para juri gagal. Saya memilikinya 3-2 dengan cara lain. Saya tidak tahu bagaimana kalian mencetaknya. Saya kira itu semua tergantung bagaimana Anda mencetak gol di babak pertama itu, kata White kepada media. Sudut pandang Presiden UFC benar-benar berlawanan dengan sebagian besar skor media. Menurut keputusan MMA, hanya 2 dari 18 anggota media yang mencetak gol untuk Yan. Dengan sisanya juga memberi Sterling setidaknya 1 ronde 10-8. White bagaimanapun juga tidak terlalu tertarik untuk membuat pertarungan ketiga terjadi antara Sterling dan Yan. Dan sebaliknya, ia mungkin mengabulkan keinginan sang juara dan menjadikan mantan pemegang gelar TG Dillashaw sebagai penantang berikutnya untuk sabuk tersebut. Pertarungan itu akan ada di sana. Petr Yan adalah salah satu pria paling jahat di divisi, dan Aljamain mungkin melakukan pertarungan dengan TG Dillashaw, katanya kembali. Dillashaw tidak bertarung sejak Juli 2021 ketika dia mengalahkan Cory Sandhagen setelah skorsing 2 tahun karena zat terlarang. Aljamain still exhausting if you're on the bottom like Yan is here. Had a good first couple rounds. Selanjutnya, Presiden UFC Dana White berpendapat bahwa bintang kelas welter yang sedang naik daun Khamzat Chimaev membuktikan banyak hal tentang keahliannya di UFC 273. Chimaev mengalahkan Gilbert Burns dalam perang 3 ronde di UFC 273. Dan itu adalah ujian terberat dalam karir muda UFC Chimaev setelah ia menyelesaikan semua dari 10 pertarungan profesional sebelumnya. White kemudian memuji Chimaev atas kemampuannya mengatasi tekanan yang dihadapinya di UFC 273 dengan mengatakan, "Dan lucunya, orang-orang sampai terus mengatakan kepada saya, orang ini tidak pernah lelah dan tidak pernah kehabisan energi, tidak akan pernah. Anda tidak akan bisa berlatih di gym dari apa yang terjadi malam ini. Anda tidak akan bisa. Saya yakin menjelang minggu ini dia mendapat banyak tekanan padanya, banyak kecemasan. Siapa yang tahu seberapa baik dia tidur tadi malam. Saya yakin ada adrenalin besar setelah putaran pertama itu. Jadi ini omong kosong yang tidak bisa Anda latih jika Anda bisa mempercayainya atau tidak. Buktinya dia berhasil melewatinya dengan warna-warna cerah," kata Dana White. Dari ungkapan Dana White mengenai kedua petarung antara Khamzat Chimaev dan Aljamain Sterling, bos UFC itu akan menyatakan pendapatnya jika mempunyai perbedaan pandangan dari keputusan Dewan Juri.
Sebelum melihat detail data penilaian antara Khamzat Chimaev dan Gilbert Burns, perlu diingat bahwa ada penilaian oleh dewan juri dari petarung yang lebih mendominasi pertarungan di setiap ronde, dan bukan hanya bersandar pada striking semata. Agresi efektif di mana hakim mempertimbangkan siapa yang berusaha lebih keras untuk menyelesaikan pertarungan di ronde itu merupakan kriteria sekunder. Diikuti oleh kepemimpinan kandang dan menentukan kecepatan pertarungan, juga mendorong jurinya untuk memberi skor 10-8 per ronde jika juri merasa bahwa salah satu petarung telah mendaratkan sejumlah besar serangan yang berdampak atau menghabiskan banyak waktu di posisi bergulat yang dominan. Di akhir pertarungan, setiap juri menyerahkan skor total mereka untuk semua ronde untuk setiap petarung untuk menentukan hasil dengan keputusan bulat ketika ketiga juri memiliki petarung yang sama sebagai pemenangnya. Disebabkan Chimaev terbawa dengan gaya permainan Gilbert Burns yang lebih berwarna jiu-jitsu dan nyaris tidak terlihat keterampilan gulat The Boss yang mengerikan, maka banyak mata hanya melirik banyaknya lesatan pukulan dari Burns daripada penilaian yang lainnya. Dari statistik ini dapat dilihat bahwa Burns memiliki total striking yang signifikan sebanyak 119 dari 200, sementara Chimaev 108 dari 223. Dari kalkulasi keseluruhan striking, Burns tetap lebih banyak dengan nilai striking total 141 dari 223, sementara Chimaev 124 dari 239. Namun pada total dominasi selama 3 ronde, Burns tidak memiliki dominasi apapun, sementara Chimaev 2 dari 3 atau sekitar 65% sepanjang 2 menit 23 detik. Statistik per tiap rondenya adalah: ronde pertama milik Chimaev dengan 27 striking signifikan dari 54 atau 50%, sementara Burns 18 striking signifikan dari 42 atau 42%. Chimaev masih unggul pada total striking sebanyak 39 dari 66 dan Burns 29 dari 53. Nilai total dominasi Chimaev 1 dari 2 atau 50% sepanjang 1 menit 44 detik, sementara Burns tidak memiliki nilai dominasi. Ronde kedua tidak ada pemiliknya, di mana Burns memiliki 56 dari 90 striking signifikan atau 62%. Sementara Chimaev 37 dari 75 atau 49%. Namun nilai total dominasi Burns tidak memiliki, sementara Chimaev 1/1 atau 100% sepanjang 10 detik. Ronde ketiga tidak ada pemiliknya. Burns memiliki 45 dari 68 striking signifikan atau 66%. Sementara Chimaev 44 dari 94 atau 46%. Dan di ronde ketiga ini kedua petarung tidak memperoleh nilai total dominasi. Kemenangan Chimaev hanya bersandar di ronde pertama, dan jika saja pada 2 ronde selebihnya Gilbert Burns mampu mencetak seperti The Boss, dipastikan keputusan juri akan berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.